Oke, selanjutnya kita ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulan Dwi Anggraini, saya dari kelas PBOD. Nah, di sini kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat. Nah, untuk aplikasinya berjudul Brownie Gift, di mana aplikasi tersebut yaitu aplikasi pemesanan dan kustomisasi buket berbasis kemitraan UMKM. Nah, di sini kami ada 3 anggota kelompok. Salah satunya saya sendiri, kemudian juga ada 2 teman saya. Nah, untuk latar belakangnya di zaman serba digital kayak seperti ini, eh, bisnis buket bu- bisnis buket tuh juga perlu ikut berkembang. Apalagi kalau tentang soal layanan cepat dan bisa menyesuaikan dengan selera kita. Nah, di sini tujuan dari aplikasi yang kami buat yaitu tujuannya yaitu buat mempermudah proses pemesanan buketnya. Nah, terutama kalau pemesanan buketnya tuh kita pelanggan sebagai pelanggan pengen custom buket sesuai dengan selera kita. Nah, aplikasi ini juga nggak jadi tempat untuk jualan saja, tapi juga bisa jadi media buat kita para pelanggan untuk nyusun buket sesuai selera kita dengan gampang. Nah, kemudian selain membantu apa namanya kerjaan UMKM itu dengan jadi lebih efisien aplikasi ini juga bisa jadi bukti kalau teknologi teknologi ini bisa bantu usaha lokal makin maju dan relevan seperti sekarang. Nah, ini untuk tujuan setelah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tujuan dari pembuatan aplikasi ini juga salah eh, yaitu ada mengembangkan aplikasi berbasis OOP untuk memfasilitasi proses jual beli buket. Kemudian juga ada fitur kustomisasi yang seperti sudah saya sampaikan tadi, fitur kustomisasi yang memungkinkan pelanggan merancang buket sesuai dengan selera mereka. Kemudian juga dapat membantu UMKM Brownie Gift ini. Terus ada juga meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, juga ada mengimplementasikan konsep-konsep OOP secara nyata dari secara nyata dalam solusi teknologi yang mendukung kebutuhan bisnis lokal seperti tadi itu. Nah, di sini untuk menjaga fokus dalam pengembangan dan implementasi aplikasi ini juga ada em, aplikasi ini juga memiliki beberapa batasan masalah. Dan di sini ada 4 batasan masalah dari aplikasi kita, yaitu aplikasi ini hanya fokus pada proses jual beli buket dari UMKM Brownie Gift yang berlokasi di Jember aja. Kemudian juga ada fitur kustomisasi yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini terbatas pada pemilihan jenis bunga, warna, terus ada juga hiasan tambahan, juga ada jenis pembungkusnya dan juga bentuk buketnya. Lalu Lalu ada sistem pemesanan hanya bisa menyakup proses pemilihan produk, kemudian kustomisasi, pengisian data diri pelanggan, kemudian pencatatan pesanan, belum mencakup sistem pembayaran digital atau integrasi dengan jasa pengiriman. Nah, kemudian aplikasi aplikasi ini juga hanya menyangkut pembuatan aplikasi dari sisi pelanggan dan admin aja. Jadi belum termasuk pengembangan sistem multi user yang kompleks seperti kayak kurir dan apa
manajemen stok lanjutannya. Baik, selanjutnya eh, akan dilanjutkan oleh teman saya, Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ahmad Junijat dengan NIM 242410103081. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Jadi lanjut ke bab selanjutnya yaitu rancangan sistem. Jadi pada rancangan sistem ini ada login admin, login customer, kelola admin, kelola customer, kelola produk, kelola kategori, transaksi penjualan, kemudian detail penjualan, dan juga ada untuk tipe-tipe datanya seperti string, integer, dan lain-lain. Nah, untuk login ini ya, jadi kayak login biasanya. Jadi sistem ini memfasilitasi login untuk dua jenis pengguna, yaitu admin dan customer, yang masing-masing memiliki username dan password. Nah, proses ini juga merupakan pintu masuk ke seluruh fitur aplikasi. Kemudian next itu ada kelola admin, kelola customer. Jadi pengelolaan ini apa namanya? Menyimpan informasi seperti nama, nomor telepon, pet, gambar, dan waktu pendaftaran. Nah, tujuan dari data ini nanti itu mendukung personalisasi dan identifikasi pengguna secara lebih visual dan praktis. Kemudian lanjut ada kelola customer dan kelola produk. Kelola produk dan kategori. Kelola produk dan kategori. Jadi pada tabel produk itu menyimpan informasi detail mengenai barang yang ditawarkan, seperti nama, harga, jenis produk, stok, dan gambar pada produknya. Kemudian kategori ini juga untuk mengelompokkan jenis produk seperti produk bunga. Jadi kayak ada kategori yang bunganya itu udah jadi, ada yang customisasi. Jadi nggak cuma buket bunga aja, ada bunga kayak mungkin snack atau mungkin hiasan tambahan gitu. Kemudian lanjut transaksi penjualan dan detail penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan itu tuh yang menyimpan info kayak tanggal transaksi dan status pesanan gitu. Kemudian detail penjualan ini menghubungkan transaksi dengan produk yang dibeli dan termasuk catatan khusus dari pelanggan untuk fitur custom bucket. Mungkin untuk rancangan untuk bab selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Roid. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu rancangan basis data dari proyek akhir yang telah kami susun. Nah, untuk rancangan basis data sendiri, ERT-nya itu seperti yang telah ditampilkan di layar seperti ini. Ada beberapa tabel yang saling berhubungan. Ada tabel penjualan, kemudian detail transaksi, detail penjualan, kemudian produk, tabel customer, admin, dan tabel kategori, yang mana masing-masing tabel itu memiliki atribut atau kolomnya masing-masing yang menyesuaikan dengan kebutuhan program dalam tabel tersebut. Nah, berikut adalah penjelasan dari tabel ERD yang sudah kami susun. Entity Relationship Diagram ERD yang dirancang untuk aplikasi Brownie Gift yang kami susun kali ini membentuk kerangka struktural yang merepresentasikan kebutuhan fungsional dan logika bisnis dari sistem pemesanan buket berbasis digital. Nah, di sini ada entitas customer dan admin yang merepresentasikan dua tipe pengguna utama dalam sistem. Jadi dalam sistem yang kita bikin,
Ada dua aktor yang berperan. Jadi ada customer dan admin yang merupakan dua pengguna utama dalam sistem. Masing-masing aktor itu dilengkapi dengan atribut identifikasi seperti username, password, nama. Namun juga ditambahkan elemen-elemen pendukung seperti nomor telepon, alamat, plat gambar, serta red hat untuk memperkuat fitur autentikasi pengguna. Kemudian adanya data alamat Hanya data alamat pada identitas customer menunjukkan bahwa sistem disiapkan untuk kemungkinan integrasi dengan fitur pengiriman atau pencatatan lokasi pelanggan pada masa mendatang. Meskipun sampai untuk saat ini, untuk fitur tersebut masih belum dapat kami implementasikan dalam proyek yang kami garap saat ini. Kemudian ada entitas penjualan dan detail penjualan yang merupakan tulang punggung atau badan dari sistem pencatatan transaksi. Penjualan itu akan mencatat informasi umum dari transaksi seperti siapa pelanggan dan admin yang terlibat, kapan transaksi dilakukan, dan bagaimana status pesanan itu berkembang. Seperti itu. Kemudian ada detail penjualan, yang mana detail penjualan ini berperan penting dalam mendokumentasikan preferensi pelanggan melalui kolom catatan. Fitur ini memungkinkan sistem menyiapkan kebutuhan personalisasi pelanggan secara eksplisit dalam database. Kemudian ada entitas produk yang juga tidak kalah penting, ya, di mana entitas produk dan kategori memperkuat fleksibilitas katalog layanan yang ditawarkan. Nah, setiap item dalam tabel produk mencerminkan pilihan yang bisa digunakan pelanggan saat menyusun buket. Jadi dalam program kami atau sistem kami ini, pelanggan bukan hanya dapat membeli buket dari penjual yang telah disusun dalam sistem, namun juga dapat merancang buket atau produknya sendiri. Kemudian adanya keharmonisan antar relasi dalam ERP ini menunjukkan perencanaan sistem yang holistik dan modular. Jadi dari relasi satu ke banyak yang hadir, hampir di setiap hubungan utama, satu admin dapat menangani banyak penjualan, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, satu transaksi dapat memuat banyak item, dan satu kategori dapat menampung banyak produk. Nah, adanya sistem ini tentunya diharapkan dapat mempermudah proses transaksi karena mengingat penjualan buket, terutama pada sistem yang kami rancang, memiliki fitur yang memungkinkan pelanggan untuk dapat mengkustomisasi buketnya sendiri, sehingga dengan adanya hubungan antar entity yang telah saya paparkan, hal itu dapat membantu memudahkan customer atau pengguna sistem, baik itu admin, dalam mengelola sistem jual beli buket pada aplikasi yang sedang kami susun. Selanjutnya di sini untuk implementasi rancangan. Jadi di sini nanti ada untuk fitur-fitur, struktur data, dan juga untuk pada program. Lanjut untuk struktur data. Jadi pada tabel itu ada admin dan datanya itu ada di admin, username, password. Kemudian ada tipe datanya dan customer, untuk datanya ID customer, username, password, dan nama. Mungkin untuk penjelasannya, jadi nanti itu di programnya itu tuh ada metode login, yang dimana itu tuh pusat autentifikasi pengguna. Jadi sistem itu akan mengecek dulu ke tabel admin. Kalau tidak ada, baru cek tabel customer. Nah, nanti hasilnya akan mengembalikan pengguna berupa admin, customer, atau non. Dengan begini, satu metode login bisa dipakai untuk dua jenis user tanpa harus membuat metode terpisah. Kemudian fungsi register customer itu tuh berperan sebagai fitur pendaftaran akun. Jadi ya kayak register biasa. Jadi dia akan fungsinya itu pendaftaran akun untuk customer. Nah, metode ini itu akan mengecek dulu ke tabel admin. Jadi metode ini itu fungsinya digunakan untuk pendaftaran akun customer baru. Nah, data yang diinput itu seperti username, password, dan nama.
dan nama itu akan dicek keunikannya dulu. Lalu passwordnya itu akan dihash menggunakan algoritma SHA-256 sebelum disimpan ke database. Lanjut, untuk selanjutnya itu ada metode is username unique. Nah, ini tuh memiliki peran sebagai fitur validasi unik terhadap identitas pengguna saat proses pendaftaran berlangsung. Fungsi ini bekerja mengecek keberadaan username yang sama pada dua tabel berbeda, yaitu admin dan customer. Jadi bakal dicek dua tabel ya, admin dan customer sekaligus. Kenapa dicek? Karena hal ini itu penting agar tidak ada dua user dengan user yang sama yang bisa menimbulkan konflik saat login. Kemudian ada fungsi hash password. Nah, ini tuh untuk keamanan login dengan menyediakan proses hashing terhadap input password sebelum dilakukan pencocokan atau penyimpanan. Jadi metode ini fungsi ini tuh memastikan semua password yang disimpan itu sudah dalam bentuk hash. Jadi password asli itu tidak pernah tersimpan di tidak pernah. Ya, password aslinya itu tidak pernah tersimpan di database. Jadi sesuai dengan standar keamanan modern. Ini untuk kode programnya. Jadi nanti ini tuh akan masuk ke kelas akun. Lanjut scroll. Nah, itu untuk metode login yang sudah saya jelaskan. Kemudian ke bawah itu ada metode. Nah, metode register customer. Lanjut ke bawah. Ini ada metode is username unique. Oh ya, saya lupa itu tadi ada hash password sudah diterapin juga. Lanjut ke bawah. Ya mungkin itu saja untuk programnya. Nah, untuk konsep OOP ini itu tuh memanfaatkan OOP seperti enkapsulasi dan enable serta struktur data relasional yang saling mendukung antara proses transaksi, manajemen user, dan katalog produk. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan detail penjualannya. Nah, di sini untuk struktur datanya, kemudian ada penjelasannya, yaitu metode insert detail penjualan. Nah, di sini fungsinya metode ini dibuat untuk fitur pencatatan detail transaksinya, yaitu mencatat produk apa saja yang sudah dibeli dalam satu penjualan itu. Nah, kemudian fungsi ini memungkinkan sistem memasukkan data ID penjualan, kemudian ID produk, dan catatan opsional ke dalam tabel detail penjualannya. Kemudian untuk mekanisme pencatatan ini, setiap transaksi itu memiliki banyak entry produk yang sangat sesuai untuk sistem layanan custom seperti aplikasi ini, yaitu Brownie Gift, di mana pelanggan sering memesan buket dengan beberapa kombinasi produk dalam satu kali pemesanannya. Kemudian ada fungsi kurangi stok. Nah, di sini fungsi ini sebagai fitur kontrol inventaris otomatis yang terintegrasi langsung dengan proses transaksinya. Kemudian untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya mencatat penjualan, tetapi juga langsung memperbarui jumlah ketersediaan produk di database-nya itu tadi. Nah, ini tanpa perlu proses manual atau tambahan dari si admin gitu. Kemudian mekanisme ini juga penting dalam mencegah overselling atau kondisi di mana sistem mengizinkan pembelian produk yang stoknya tuh sudah habis, serta memberikan informasi yang akurat kepada pengguna mengenai ketersediaan barangnya. Nah, di sini untuk kode programnya ada yang seperti saya sampaikan tadi, ada menambahkan ke tabel detail penjualannya. Kemudian mengurangi stok produk itu dikurangi 1. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya di sini ada kategori. Jadi kategori itu ada merupakan kelas yang dimana di situ ada apa namanya fungsi get all kategori, yaitu berperan sebagai fitur untuk mengambil seluruh data kategori yang telah tersimpan dalam basis data yang diberikan berdasarkan ID kategori. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menyuplai daftar kategori ke berbagai bagian aplikasi. Dan juga dengan menggunakan fungsi ini, sistem itu selalu dapat menyajikan data kategori terkini secara langsung dari database tanpa perlu pengelolaan atau penyimpanan touch. Kemudian ada fungsi uh, create categories. Nah, ini itu berperan untuk menambahkan entry kategori baru ke dalam database. Ia menerima parameter yaitu nama kategori dari input admin dan menyisipkannya ke tabel kategori melalui query yang sudah diparameterisasi untuk mencegah SQL injection. Nah, yang menarik ini fungsinya itu adalah nilai dari query itu berupa ID kategori dan nama kategori yang baru saja dimasukkan. Nah, return ini bisa berguna karena dapat digunakan langsung untuk memperbarui tampilan UI tanpa perlu query tambahan dan menjadi umpan balik real time kepada admin bahwa kategori berhasil ditambahkan. Nah, untuk konsep OOP-nya yang digunakan itu ada encapsulation, ada properti ID dan nama kategori yang diatur sebagai properti publik yang bisa diakses oleh bagian lain dari aplikasi, tetapi tetap berada dalam batasan kelas kategori. Dan juga ada static method, yaitu kedua fungsi, ada get all kategori dan create kategori yang tadi. Nah, itu dideklarasikan sebagai static, artinya tidak perlu membuat instan dari kategori untuk membuat fungsi ini. Nah, ini tuh efisien karena data kategori sering dibaca dan ditulis dalam konteks global aplikasi. Nah, untuk programnya seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang bagian penjualan. Nah, di fitur penjualan ini yaitu ini salah satu inti utama dari sistem kami Brownie Gift yang dimana mencatat seluruh aktivitas transaksi sebagai antara pelanggan dan sistem. Nah, di sini tabel penjualan ini bertindak sebagai entitas utama yang menyimpan semua informasi setiap transaksi tersebut. Dimulai dari identitas pelanggan, yakni ID customer, kemudian referensi admin yang mungkin bertanggung jawab terhadap validasi pesanan, kemudian ada tanggal transaksi, di mana waktu terjadinya transaksi tersebut, kemudian juga ada status pesanan yang mencerminkan tahapan proses seperti menunggu, diproses, selesai, atau dibatalkan. Nah, kemudian di sisi lain ini ada kelas penjualan yang dimana mengatur semua proses manipulasi dan pembacaan data yang berkaitan dengan transaksi. Nah, di metode insert penjualan ini bertanggung jawab untuk membuat entry baru ke dalam tabel penjualan dan mengembalikan ID penjualan yang baru dihasilkan. Nah, fungsi-fungsi ini tidak hanya menyimpan identitas pengguna dan status awal aja, tapi juga bisa langsung mencatat waktu transaksi menggunakan suren timestamp. Kemudian ada fitur pelacakan riwayat transaksi, di mana yang menampilkan semua transaksi dari seorang customer berdasarkan ID customer tersebut. Nah, di sini tidak hanya menampilkan tanggal dan status aja, tapi juga metode ini juga menggabungkan data
dari tabel penjualan, kemudian dari produk dan kategori untuk memberikan informasi lengkap mengenai produk yang dibeli, kemudian jumlahnya, kemudian kategorinya, kemudian jenis produknya, serta subtotal harga. Nah, selanjutnya ada metode get all transaksi. Ini fungsinya untuk admin, untuk melihat semua transaksi yang pernah terjadi di sistem kami. Nah, di sini nama pelanggan ini isinya nama pelanggan dan status pemesanannya. Kemudian 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 selanjutnya ada fitur update status penjualan. Nah, ini digunakan untuk memperbarui kolom status dari tabel penjualan berdasarkan ID penjualannya. Fitur ini sangat penting untuk menjaga dinamika proses pemesanan dalam sistem di mana adminnya atau sistemnya tuh perlu mengubah status transaksinya berdasarkan progres seperti konfirmasi pembayaran, kemudian pengemasan, kemudian ada pengiriman, serta penyelesaian. Nah, dengan adanya sistem status ini, pelanggan dapat dengan mudah memantau perkembangan pesanan mereka. Sementara admin juga dapat mengontrol alur kerjanya dengan lebih efisien. Nah, di sini seperti ini contoh kode programnya. Ini insert penjualan baru dan kembalikan ID-nya. Terus ada riwayat transaksi customer berdasarkan ID. Terus kemudian ini ada semua transaksi yang sudah terjadi di sebelumnya. Kemudian ada transaksi berdasarkan ID penjualannya, detailnya. Kemudian ada status penjualan. Oh, mengubah status penjualan oleh ID berdasarkan ID-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid. Mohon izin untuk melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan lanjutan materi terkait produk, kelas produk. Nah, dalam kelas produk ini memiliki beberapa data, diantaranya adalah data untuk ID produk, nama barang, harga, ID kategori, stok barang, 4 gambar, dan jenis produk, yang mana masing-masing data memiliki tipe datanya masing-masing. Nah, data-data ini akan digunakan untuk melakukan berbagai metode yang nantinya akan digunakan oleh sistem untuk memulai sebuah fungsi seperti itu. Nah, pertama ada metode create product, di mana create product ini berperan sebagai fitur untuk menambahkan produk ke dalam sistem. Misalnya nih, sebuah admin dapat menambahkan produk baru, baik itu produk jadi maupun produk berupa customisasi untuk ditambahkan ke dalam sistem seperti itu. Nah, fitur ini memungkinkan admin menginput detail produk secara lengkap seperti nama barang, harga, kategori, stok, part gambar, dan jenis produk. Berikutnya ada metode update produk. Jadi metode ini berfungsi untuk memperbarui informasi produk yang telah ada dalam sistem. Jadi jika metode yang awal create product itu adalah untuk menambahkan produk yang bisa dilakukan oleh admin meliputi nama dan lain-lain informasi produknya, maka metode update ini adalah metode untuk memperbarui atau mengubah informasi yang sudah tersimpan di sistem. Ya. Hal ini memungkinkan admin untuk dapat memanajemen produk yang dipasarkan, yang dalam hal ini adalah buket. Jadi misalnya admin sudah menambahkan informasi atau produk berupa buket bunga, admin dapat mengubah informasi yang telah disimpan oleh sistem seperti nama dan lain sebagainya yang sudah diinputkan oleh metode create product melalui metode update product ini.
Berikutnya adalah metode get all product. Nah, metode get all product ini berfungsi untuk fitur mengambil seluruh data produk yang tersedia di database. Nah, jadi karena sistem terkoneksi secara langsung ke database, maka diperlukan adanya metode get all product untuk mengambil seluruh data produk yang tersedia di database. Nah, data-data yang diambil dari database ini meliputi berbagai data yang telah ditambahkan sebelumnya seperti nama kategori dan hasil join dengan tabel kategori seperti itu. Data yang dihasilkan melalui fungsi ini kemudian akan ditampilkan di interface sistem baik untuk keperluan administrasi maupun tampilan katalog dari sisi pelanggan. Jadi dengan mengambil get all product ini dapat digunakan di interface atau tampilan di sisi pelanggan seperti katalog, yang mana katalog itu dapat menampilkan keseluruhan isi dari produk yang ditawarkan seperti misalnya produk A, produk B, dan produk C seperti itu. Kemudian ada fungsi get product by ID. Nah, fungsi ini merupakan fitur pencarian spesifik yang digunakan untuk mengambil detail produk berdasarkan ID produk. Misalnya, dipakai saat pelanggan atau admin ingin melihat atau memodifikasi informasi suatu produk tertentu. Output dari fungsi ini berupa satu baris data yang merepresentasikan satu produk. Jadi, fungsi get product by ID ini itu digunakan pada fitur pencarian yang spesifik untuk mengambil detail dari satu produk berdasarkan ID-nya. Outputnya itu dapat menampilkan satu baris data yang merepresentasikan satu produk. Jadi akan menampilkan data-data dari satu produk saja dalam satu baris yang dimaksud, yang dalam hal ini dicarinya tuh berdasarkan ID seperti itu. Kemudian ada get product by jenis, maksudnya di sini adalah hampir sama dengan get product by ID, namun pada fungsi get product by jenis ini ngegetnya dari database itu berupa jenisnya, berdasarkan jenisnya. Yang mana karena jenis produk dalam sistem kami ini adalah buket, maka jenis produknya itu seperti bunga, kemudian apakah pita, apakah snack, ataukah uang seperti itu. Untuk memungkinkan sistem itu dapat menampilkan produk yang sesuai. Misalnya klien ingin melihat produk-produk dengan kategori buket bunga misalnya. Nah, fungsi ini berfungsi untuk memberikan fitur penyaringan terhadap keseluruhan produk yang diambil dari database berdasarkan jenis produk yang diinginkan oleh user seperti itu. Nah, berikutnya ada kode program. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya, kode program di sini memuat berbagai fungsi dan metode yang telah dijelaskan. Misalnya di sini ada create product, ini berfungsi untuk membuat membuat produk, menambahkan produk yang bisa dilakukan oleh admin. Kemudian ada update produk, yang mana ini digunakan untuk mengupdate atau memperbarui informasi dari produk yang sudah ada. Kemudian ada get all product, itu untuk menampilkan keseluruhan dari produk dari di database untuk keperluan katalog misalnya. Kemudian ada get product by ID, itu untuk menampilkan produk berdasarkan ID. Kemudian ada get product by jenis, seperti halnya yang dijelaskan sebelumnya, untuk menampilkan produk berdasarkan jenis yang diinginkan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin berikutnya akan kami lanjutkan dengan demo aplikasi atau pemaparan terkait fitur-fitur secara langsung, pengimplementasian aplikasi atau sistem yang telah kami susun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melakukan demo untuk aplikasinya. Nah, di sini saya sebagai customer. Nah, di sini karena belum punya akun, jadi kita harus register terlebih dahulu. Nah, kita disuruh memasukkan nama, bulan, terus username-nya bulan 2056. Nah, untuk passwordnya apa ya? Kemudian disuruh 1, 2, 3, 4 bulan. Nah, kita juga bisa
menampilkan passwordnya untuk memudahkan kita mencocokkan, mengkonfirmasi kembali untuk passwordnya. Ulang. Nah, terus kita cek dulu apa sudah sama. Oke. Nah, kemudian kita submit. Nah, registrasi berhasil, silahkan login. Oke. Kemudian kita masukkan username yang tadi. Bulan 3056. Kemudian passwordnya 1234. Bulan. Bentar. Oke. Kemudian kita sign in. Nah, berhasil login. Nah, ini untuk tampilannya untuk tampilan di customer. Nah, di sini kita dapat melihat semua menu dari si aplikasinya, si Brownie Tip ini. Nah, di sini ini kan untuk menu semuanya. Kan di sini kita ada produk jadi sama custom. Nah, kita lihat dulu yang produk jadinya. Oke. Nah, di sini misalnya saya ingin membeli Romeo's Law. Oke, kita pesan. Nah, nanti kita akan di ini untuk tampilan ketika kita sudah mengeklik pesan. Kemudian kalau kita mau nambah lagi bisa apa ya? Dark sweet. Oke. Nah, nanti tambahnya tuh bakalan ditampilin di bawahnya seperti ini. Kemudian kalau mau nambah lagi apa ya, snack sweet brown. Nah, berhasil ditambahkan. Kemudian kalau kita mau nambah apa ya lagi ya, Mix Garden boleh. Nah, ini bakal ditampilkan di menu keranjangnya. Kemudian kalau kita mau custom bisa juga langsung ditambahkan. Nah, di sini terdapat ada menu wrapnya, kemudian aksesorisnya, juga ada bunga satuannya, kemudian juga ada money atau uang. Terus di sini saya mau yang cerpen pink. Nah, di kategori yang custom ini kita dapat menambahkan catatannya mau yang gimana gitu untuk customisasinya. Terus mau nambah ini bisa. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan di masing-masing menu yang kita tambahkan di menu keranjang di keranjangnya. Terus kita mau nambah mawar pink. Nah, di sini bisa. Oh, mawar pinknya nambah satu lah. Nah, gini. Kemudian kita bisa cek di keranjangnya ini apa aja yang sudah kita pesan tadi. Sebelum kita men-check out, kita juga bisa menghapus salah satu produk yang ingin kita hapus. Yang seumpama kalau nggak jadi beli, ini kita bisa hapus. Nah, contohnya yang sweet brown ini. Kita hapus dulu. Oke. Yes. Nah, ini. Terus kalau sudah dipertimbangkan mau beli, bisa langsung di check out. Oke, transaksi berhasil diproses. Check out berhasil. Kemudian kita juga bisa melihat riwayat. Nah, ini di sini kan statusnya belum dikonfirmasi. Jadi nanti kita nunggu konfirmasinya tuh dari adminnya, begitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemo untuk role admin. Jadi di sini saya akan masuk ke role admin.
Maaf salah password di. Nah, nah berhasil. Nah, di sini admin juga bisa melihat produknya. Untuk fitur-fiturnya di sini ada tambah produk. Jadi tambah produk ini ya kayak nambah produk. Jadi kita kasih nama produknya. Ini nanti akan dikasih fotonya juga di sini. Kemudian kasih nama produknya, kemudian harganya, mau stoknya berapa, kemudian jenisnya tuh bisa diatur juga, mau jenis yang produk jadi kayak yang buket yang jadi, atau bisa custom gitu, yang kayak per item gitu. Nah, ini untuk kategorinya. Kemudian untuk ini nih tambah kategori. Jadi di sini tuh kita bisa menambahkan kategori baru gitu. Jadi kayak bukan hanya buket bunga, kayak mungkin bisa untuk buket uang atau apapun itu. Nah, selanjutnya di sini admin juga bisa melakukan apa namanya konfirmasi. Jadi pesanannya nanti itu akan dikonfirmasi oleh admin. Nah, di sini admin juga bisa melihat detail dari pesanannya. Di sini ada detail pesanan dari customer. Kemudian admin akan mengkonfirmasi. Nah, admin akan mengkonfirmasi di proses. Nah, di proses ini nanti itu si admin akan memproses untuk pembuatan buketnya. Nah, nanti jika selesai, admin akan merubah statusnya menjadi selesai. Nah, jika dibatalkan, ya tinggal dibatalkan. Mungkin itu saja untuk admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, mohon izin untuk melanjutkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi pada penjelasan sebelumnya, rekan saya telah mendemokan bagaimana cara kerja sistem untuk kategori admin dan customer. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya meregistrasi untuk akun admin. Karena jika kita lihat untuk data admin di database itu passwordnya terenkripsi ya. Jadi tidak bisa apabila eh, data admin langsung ditambahkan melalui query pada database. Tapi harus diregistrasi melalui program yang ada di kelas akun. Jadi apabila ingin menambah eh, data admin, maka harus melakukan modifikasi pada kelas akun. Nah, kita akan modifikasi pada register customer. Nah, pada kondisi awalnya, register customer ini akan menambahkan ke tabel customer, username, password, nama, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menambahkan data admin, kita harus merubah query-nya menjadi ke admin, sehingga ketika diregis, datanya akan masuk ke tabel admin, sehingga akan memungkinkan sistem untuk menambah data admin yang bisa digunakan. Nah, kita akan coba langsung contohkan saja. Nah, kita coba jalankan programnya. Nah, setelah kita jalankan programnya, akan menampilkan form register. Nah, di sini kita register aja, misalnya kita beri nama Wildan, terus pas username-nya itu adalah Wildan123, passwordnya Wildan
Kita ubah ya, 321. Nah, setelah di submit, register berhasil. Nah, karena tadi kita sudah memodifikasi pada kode pada kelas akun bagian register, maka data yang kita inputkan yang sebelumnya masuk ke dalam tabel klien, maka akan masuk ke tabel admin. Nah, masuk ke tabel admin dengan password yang terenkripsi, sehingga pada implementasi programnya kita bisa memakai username yang baru untuk bisa masuk ke dashboard admin pada sistem. Nah, jadi loginnya berhasil seperti itu. Maka untuk menambahkan data admin itu tidak bisa dilakukan secara langsung melalui register ataupun dengan menambahkan data-data yang diperlukannya langsung melalui query di database seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.